Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan saat ini, yaitu pandemik dari COVID-19 dan kemudian sulitnya mendapatkan kebutuhan pangan di daerah perkotaan. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana caranya kita bisa memiliki ketahanan pangan di rumah kita sendiri, yaitu melalui urban farming. Sekarang kita harus tahu dulu mengenai sulitnya kebutuhan pangan atau yang biasanya kita kenal dengan krisis pangan. Jadi krisis pangan ini itu adalah sebuah kelangkaan bahan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat yang ada di daerah yang memang sulit untuk mendapatkan bahan pangan itu. Salah satu contohnya adalah daerah perkotaan, karena daerah perkotaan itu tidak memiliki sumber daya. Dalam artian di situ mereka tidak memiliki lahan yang luas untuk melakukan budidaya pertanian secara umum. Nah, bagaimana mengatasi hal ini? Kita harus melakukan sebuah kegiatan untuk menopang kemandirian pangan. Nah, kemandirian pangan ini apa sih? Jadi kemandirian pangan ini adalah kemampuan kita dalam memproduksi bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri. Nah, jadi untuk masyarakat yang berada di daerah perkotaan itu tidak usah khawatir, karena saat ini kita sudah banyak sekali ilmu mengenai urban farming atau pertanian di daerah-daerah perkotaan atau daerah penopang perkotaan. Jadi urban farming ini yang pertama itu memang sangat cocok untuk daerah perkotaan. Yang kedua itu dia lebih sehat. Kenapa lebih sehat? Karena kita produksi sendiri tanpa menggunakan pestisida kimia, tanpa menggunakan pupuk kimia biasanya, karena kita menggunakan pupuk alami yang ada di daerah atau dari limbah rumah tangga sendiri. Nah, dan ini juga tergolong ke dalam pertanian organik. Kenapa tergolong dari jenis pertanian organik ya? Tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya yang kita gunakan di sini adalah limbah-limbah dari rumah tangga, limbah-limbah organiknya, kemudian nanti pestisida yang kita bisa menggunakan beberapa bahan alami juga yang ada di sekitaran daerah rumah tangga kita. Nah, keuntungannya itu kenapa? Kenapa kita gunakan urban farming ini atau pertanian organik ini? Yang pertama itu ini sangat menjaga ketahanan pangan. Kemudian ini akan menambah ruang terbuka hijau di daerah perkotaan ya. Kalau kita kenal daerah perkotaan itu kan daerah yang penuh dengan bangunan, polusi sana sini, kemudian banyak lagi yang ya pokoknya daerah-daerah hutan itu sudah tidak ada. Jadi bagaimana caranya kita bisa menambahkan daerah terbuka hijau yang bisa menopang keadaan lingkungan. Di sini nanti tanaman-tanaman ini bisa menurunkan suhu. Kalau dia ada di rooftop dan dinding rumah itu biasanya bisa menurunkan suhu, dan bahkan penelitian di Cardiff University pada tahun 2007 itu menunjukkan bahwa tanaman atau budidaya pertanian yang berada di rooftop atau juga dekat dinding rumah itu dapat menurunkan suhu secara signifikan. Kemudian juga tanaman ini nanti bisa menyerap polusi udara. Misalnya saja karbon dioksida bisa diserap oleh tanaman-tanaman ini, dan nanti impactnya atau hasil yang dikeluarkan oleh tanaman ini adalah oksigen. Nah, itu kan menjadi circle udara yang lebih bagus untuk kita. Kemudian dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Kenapa seperti ini? Yang pertama itu biasanya kalau sudah kita bicara tentang urban farming, itu antar tetangga itu akan saling berkomunikasi. Misalnya yang satu ini dia menanam apa, dia akan bercerita kepada tetangganya, nanti mereka bisa bertukaran atau saling menjual, yang satu perlu ini, yang satu perlu ini. Nah, itu nanti adanya pemberdayaan, kemudian nanti ekonominya juga akan naik gitu. Adanya jual beli di antar masyarakat dan sebagainya. Kemudian ini budidaya di daerah perkotaan ini akan menambah nilai estetika. Kenapa menambah nilai estetika? Dengan adanya sistem pertanian misalnya vertikultur, sistem pertanian bertingkat gitu, kita tanam di daerah-daerah pinggiran kota atau di sekitaran rumah kita atau di dekat tembok, dekat pagar, itu akan menambah daya tarik lingkungan kita.
bisa menjadikan daerah itu lebih asri, lebih hijau, atau bahkan beberapa sayuran bisa dikombinasikan warnanya mengikuti gradien warna. Itu tergantung dari kita mau seperti apa. Nah, adanya tumbuhan ini akan menambah nilai estetika yang ada di lingkungan kita. Sekarang kita coba masuk ke pembahasannya, itu metode urban farming. Jadi metode urban farming ini yang umum digunakan itu ada 4. Yang pertama itu ada yang namanya vertikultur. Vertikultur ini biasa dikenal di luar dengan vertical garden atau pertanian bertingkat gitu. Yang kedua itu adalah hidroponik. Nah, hidroponik ini adalah sistem pertanian yang tidak menggunakan tanah atau lebih memanfaatkan air. Jadi bertani itu tanpa tanah tapi lebih menggunakan air. Itu sistemnya ada banyak sekali. Kemudian yang ketiga itu adalah aquaponik. Jadi aquaponik ini adalah aquaculture yang dikombinasikan dengan hidroponik. Jadi budidaya perairan yang dikombinasikan dengan budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah. Nah, ini dikomparasi sehingga nanti yang didapat adalah 2. Yang pertama itu hasil budidaya perairannya, yang kedua itu adalah budidaya tanamannya. Dan yang keempat itu adalah wall gardening. Jadi kita melakukan budidaya atau membuat taman tanaman budidaya kita itu di sekitar tembok gitu. Bisa di tembok, bisa di pagar. Nah, ini yang bisa kita tingkatkan. Secara umum ada 4 metode ini. Nah, kemudian kita bicara yang pertama itu tentang vertikultur. Jadi vertikultur ini ada banyak sekali yang bisa kita gunakan. Pertama, kita bisa menggunakan plastik bekas. Jadi habis belanja gitu kan banyak dikasih plastik bekas oleh penjual. Itu bisa kita gunakan kembali daripada kita buang nanti mencemari lingkungan dan sebagainya. Ini bisa kita manfaatkan. Kalau kita bicara vertikultur yang pertama ini, kita bicara masih belum ke hidroponiknya. Jadi masih kita menggunakan media tanam seperti tanah, kokopit dan sebagainya. Kita masih menggunakan media tanam. Nah, nanti kita bisa usahakan bertingkat seperti gambar yang ada di sini. Kita buat dulu susunannya seperti apa, kemudian kita gantung plastik-plastik itu, kita beri media tanam, baru kita tanam tanaman apa yang mau kita letakkan di situ. Dan biasanya ini kita gunakan untuk sayur-sayuran. Kemudian yang kedua itu kita bisa menggunakan paralon atau PVC. Jadi di sini kita buat dia berdiri. Misalnya PVC itu ada yang ukuran standar 3,5 meter sampai 4 meter. Nah, anggap kita ambil yang 4 meter ini. Kita buat 1 meter 1 meter. Untuk 1 meter ini biasanya itu bisa 15 sampai 18 lubang tanam yang kita buat. Jadi satu sisi itu ada 2 seperti gambar ini. Kemudian di sisi lainnya ada 2 lagi. Kemudian kita buat pipanya berdiri gitu kan. Jadi lebih menghemat lahan. Jadi nanti lahan yang kita gunakan itu tidak terlalu banyak dibandingkan dengan kita gunakan pipa itu tumbang. Kemudian yang ketiga ini kita bicara vertikultur lagi adalah menggunakan bisa pipa, bisa bambu atau apapun medianya itu kita buat bertingkat seperti gambar yang ada di sini. Nah, tidak harus miring tapi bisa juga berjajar ke atas. Yang penting nanti tanaman itu masih mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Nah, kemudian metode yang kedua kita bisa menggunakan metode hidroponik. Nah, ini sebetulnya banyak sekali bahan-bahan atau equipment yang bisa kita gunakan dari bahan-bahan bekas. Misalnya ini ada yang dari botol gitu kan. Dari botol bagian bawahnya kita beri air yang diberi sedikit tambahan nutrisi, biasanya AB mix. Kemudian di bagian atasnya kita kasih potongan botol tadi dengan sedikit media, bisa rock wool dan sebagainya. Kemudian nanti di bagian bawah media itu, biasanya ditutup botol itu, nanti kita salurkan kain flanel untuk menyerap air tadi yang membawa nutrisi ke bagian atas. Nah, di atas rock wool tadi, di media tanam tadi itu kita beri tanamannya. Kalau di gambar ini kan bawang merah. Nah, ini umbinya sangat bagus. Kemudian bisa juga sayur-sayuran dan yang lainnya. Kemudian untuk gambar kedua ini yang tadi kita bicarakan tentang paralon yang kita tumbangkan itu juga bisa dialiri dengan air, nutrisi menggunakan mesin air mini biasanya yang digunakan untuk akuarium gitu kan. Nah, gambar yang ketiga ini kita masih menggunakan botol dan bisa kita susun ke atas. Ini bisa digunakan pada daerah pagar dan sebagainya, atau bisa digantung juga dengan mengikatnya dengan tali-tali gitu. Kemudian yang keempat ini, nah ini tadi yang kita gunakan untuk vertikultur.
kita bisa mendirikan pipa PVC-nya itu. Di bagian bawah kita kasih kasih ember seperti yang ada di gambar ini, sudah ada keterangan tinggi dan sebagainya. Nanti kita letakkan mesin air di bagian bawah untuk membawa air itu ke bagian atas, sehingga air itu akan jatuh dan menetesi perakaran tanaman yang kita tanam. Kemudian, ini yang tadi kita bicarakan, ini sekarang sedang booming sekali. Ini yang namanya aquaponik. Aquaponik itu biasanya kalau di rumah-rumah orang yang memiliki akuarium, mereka sudah bosan, biasanya itu akuarium sudah tidak terpelihara lagi. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Akuarium itu bisa kita isi ikan nila atau ikan lele, di atasnya kita beri tanaman. Nah, itu biasanya kan ada rak filter di atas akuarium itu. Nah, itu kita beri rak filter seperti itu, tapi menggunakan media lain yang lebih murah dan lebih mudah kita cari. Bisa beberapa bahan gitu, misalnya jerigen yang sudah tidak terpakai, kita beri penyangga di situ. Kemudian di atasnya kita beri media untuk media penopang tanaman itu. Kemudian nanti air dari bawah itu kita alirkan dengan mesin. Nah, kemudian yang kedua itu kita bisa menggunakan ember. Kalau memang rumah itu tidak mempunyai akuarium, kita letakkan ember di situ, isi ikan. Kalau untuk ukuran 0,5 ini biasanya maksimum. Itu dari beberapa praktisi dan juga dari beberapa literasi yang ada itu mengatakan bisa sampai 70 ekor untuk satu ember ukuran 0,5 meter ini. Tapi ini tidak masuk tebar padat ya. Kemudian nanti di atasnya itu kita beri cup bekas minuman gitu. Nah, di situ kita masukkan sayur-sayuran dengan sedikit media lah di dalamnya, bisa arang atau apapun untuk menopang tanaman tadi biar tidak tumbang. Nah, atau berikutnya lagi kita buat satu media, bisa media bak dari kaca seperti akuarium, atau media dari semen atau dari terpal dan sebagainya. Nah, ini kita taruh nanti paralon di atasnya, atau media-media lain yang bisa kita buat. Pokoknya kita buat sebaik mungkin yang menurut kita bisa letakkan di rumah, mau itu di rooftop, mau di dekat pekarangan dan sebagainya, yang bisa terjaga oleh kita. Nah, ada pertanyaan yang menarik, apakah dengan sistem aquaponik ini kita masih harus memberikan nutrisi tambahan seperti AB mix pada hidroponik? Beberapa praktisi mengatakan bahwa tidak perlu, karena itu sudah dicukupi oleh hasil ekskresi dari ikan tadi, bisa jadi urinnya, kotoran ikan dan sebagainya, itu sudah mencukupi. Tapi ada praktisi juga yang menyarankan untuk menambah sedikit AB mix, tapi dengan sistem tertentu supaya ikannya tidak terganggu dan juga konsentrasi tertentu. Jadi biasanya itu kalau 1/10 biasanya ya menurut mereka, tapi itu bisa dicoba atau mungkin bisa dicari literasinya. Ini akan lebih membuat tanaman itu lebih berkembang dengan tidak mengganggu ikan yang ada di dalam sistem aquaponik itu. Jadi sayuran itu bisa seukuran normal dengan hidroponik yang kita lakukan tanpa ikan tadi. Kalau menurut praktisi tersebut, kalau tidak ditambahkan dengan AB mix, dia lebaran sayurnya itu atau pertumbuhan sayurnya itu sedikit kurang daripada yang biasa. Kemudian yang keempat itu adalah wall gardening. Nah, ini bisa kita gunakan dengan menempatkan tanaman itu di sekitar tembok-tembok rumah atau pagar atau apapun yang ada. Nah, alat yang bisa kita gunakan itu, misalnya di rumah itu ada gantungan sepatu itu yang biasanya plastik gitu kan, terus ada sepatu dimasukkan ke dalam. Nah, itu kan biasanya ada rumah-rumah yang tidak menggunakan itu lagi dan terbuang sia-sia. Itu bisa kita isi dengan tanah, terus kita gantung di tembok gitu kan, isi dengan tanah. Itu biasanya ada 9 atau sampai 12 lubang. Itu bisa kita tanami dengan tanaman yang mau kita tanam, bisa sayuran, bisa umbi-umbian seperti bawang dan sebagainya. Kemudian bisa juga meletakkan paralon dengan dipaku bagian bawahnya untuk penyangkut paralon itu, kemudian tutup sampingnya, di atasnya itu kita beri lubang atau dibuka, kemudian kita taruh media tanam di situ dan kita masukkan sayurannya. Atau memang membuat khusus seperti yang ada di 3 gambar ini. Nah ini beberapa gambar terakhir ini adalah contoh daerah atau rumah yang menerapkan
urban farming. Jadi di bagian atas rumah itu atau di daerah rooftopnya itu mereka menanam buah dengan sistem tabul lampot. Kemudian ya sistem tadi vertikultur dan sebagainya. Dan kemudian ini gambar yang terakhir sebelum kita selesaikan video ini adalah sistem vertikultur. Vertikultur yang tadi yang dengan sistem PVC ke atas, dan ini yang dua di depan ini menggunakan sistem hidroponik. Jadi mereka menggunakan mesin air untuk di circle ke bagian atas dan akan menetesi akarnya itu. Kemudian kalau kita lihat di bagian pagar itu, bagian pagar yang ada orangnya itu ada sayuran kangkung yang menggunakan PVC di antara pagarnya itu ya. Kan pagar itu ada tiang penyangganya. Nah, di situ mereka letakkan paralon PVC dan mereka tanam kangkung di situ. Dengan adanya ini, kebutuhan pangan rumah tangga itu akan lebih terjaga. Jadi bayangkan untuk kangkung dan sayur-sayuran ini pada umumnya bisa kita panen pada umur 4 minggu. Kemudian circle-nya berikutnya adalah kalau kangkung ini kita potong 2 minggu kemudian bisa kita panen lagi. Seberapa hemat pengeluaran rumah tangga yang bisa kita dapat, atau berapa pengeluaran yang bisa kita reduksi. Dan kalau dalam masa pandemi COVID-19 ini sudah lumayan mencukupi kebutuhan rumah tangga. Nah, kalau untuk ikan tadi yang kita bicarakan pada umumnya di Indonesia itu adalah ikan lele. Ikan lele ini bisa dipanen 2-3 bulan. Ini sudah memenuhi kebutuhan nutrisi rumah tangga gitu kan. Kalau menurut saya ini sudah cocok diterapkan, apalagi di daerah-daerah perkotaan yang notabene pada saat ini kalau kita lihat berita kemarin itu banyak petani di daerah yang membagi-bagikannya kepada masyarakat karena tidak laku. Kenapa tidak laku? Ya karena tengkulaknya tidak bisa keluar daerah untuk menjual sayuran itu sehingga terhambat untuk sampai ke perkotaan. Kalau saja masyarakat perkotaan bisa melakukan hal ini, urban farming ini, mereka tidak akan kesulitan dengan harga yang melonjak karena sulitnya mendapatkan sayuran dan sulitnya bersaing dengan ibu-ibu yang ada di pasar. Ini sudah sangat menekan sekali kebutuhan yang harus kita cari di luar rumah. Oke, mungkin saat ini itu yang bisa saya sampaikan. Bagi teman-teman yang ingin berdiskusi atau bertanya, silahkan sampaikan di kolom komentar. Dan saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.